Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba membahas materi ekonomi untuk tingkat SMA di kelas 10 tentang ilmu ekonomi. Nah, bicara tentang ilmu ekonomi itu bicara tentang definisi yang berasal dari asal kata, yaitu ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga. Kemudian nomos itu bermakna atau berarti peraturan. Jadi kalau kita hubungkan oikos nomos itu adalah peraturan rumah tangga. Selanjutnya, ekonomi sendiri membahas yang namanya motif ekonomi. Apa sih motif ekonomi? Jadi motif ekonomi itu adalah dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Lantas apa saja alasannya atau dorongannya? Yang pertama itu ada yang namanya keuntungan. Jadi orang melakukan tindakan ekonomi karena ingin memperoleh keuntungan. Contohnya seorang pedagang menjual barang dagangannya, dia melakukan alasan tersebut karena ingin memperoleh keuntungan. Yang kedua ada yang namanya karena ingin memenuhi kebutuhan. Seperti kita makan. Makan merupakan tindakan konsumsi, dan konsumsi merupakan tindakan ekonomi. Kenapa kita makan? Karena ingin memenuhi kebutuhan. Lalu ada yang selanjutnya adalah memberi penghargaan. Kemudian yang keempat itu untuk membantu sesama. Dan yang selanjutnya adalah tentang tindakan ekonomi berupa motif ekonomi itu untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya ada yang namanya prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi sendiri itu merupakan dengan pengorbanan sesuatu mendapatkan hasil tertentu. Jadi kita mengorbankan sesuatu untuk memperoleh hasil tertentu. Pengorbanan yang kita keluarkan itu seminimal mungkin, tetapi hasil yang ingin kita peroleh itu semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin. Nah, di sini ada contohnya gambar pasar. Nah, di mana seorang ibu-ibu di sini atau banyak ibu-ibu di sini ini melakukan tindakan ekonomi. Dia mengorbankan waktu, dia mengorbankan pikiran, dia mengorbankan tenaga. Nah, kenapa dia korbankan? Karena ingin memperoleh sesuatu. Apa itu? Atau apa itu hasilnya? Hasilnya adalah satu, mungkin bisa jadi keuntungan. Dua, mungkin bisa jadi kebutuhannya terpenuhi. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ada yang namanya pengklasifikasian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri itu terbagi dalam 3 macam. Yang pertama ada yang namanya ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian ada yang namanya ilmu ekonomi teori. Dan selanjutnya adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, untuk ilmu ekonomi teori itu terbagi dua. Yang pertama itu ada ekonomi mikro. Yang kedua ada yang namanya ekonomi makro. Baik, kita akan coba berikan contoh ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif sendiri sebetulnya merupakan ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi ini lebih ke arah ilmu yang menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat. Contohnya misalkan yang berkaitan dengan kalau dalam suatu negara itu ingin mengetahui jumlah angkatan kerja. Nah, itu merupakan contoh ilmu ekonomi deskriptif. Atau bisa juga kita misalkan ingin mengetahui struktur serikat buruh. Nah, itu adanya di ilmu ekonomi deskriptif. Selanjutnya ada yang namanya ilmu ekonomi teori, di mana terdiri dari ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa sih ekonomi teori itu sebetulnya? Jadi ekonomi teori sendiri itu sebetulnya merupakan kumpulan dari hukum-hukum ekonomi. Jadi di mana nanti kumpulan hukum atau asas dalam ekonomi tersebut itu digunakan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama ekonomi mikro, kedua ekonomi makro. Nah, kalau untuk ekonomi mikro itu lebih ke arah mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Jadi contohnya misalkan sebuah perusahaan ingin memproduksi produk yang berkualitas atau produk yang bisa tahan lama atau produk yang berkualitas harganya murah. Nah, itu merupakan
ilmu ekonomi di cabang ekonomi mikro. Nah, kalau yang ilmu ekonomi makro itu lebih luas lagi. Jadi itu biasanya mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Contohnya kalau kita ingin tahu misalkan masalah inflasi di sebuah negara, atau bisa juga misalkan ada perubahan harga pada sebuah negara akibat terjadi pandemi. Nah, selanjutnya ada yang namanya ilmu ekonomi terapan. Nah, kalau ilmu ekonomi terapan itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan fakta-fakta melalui hasil kajian. Nah, contohnya kalau kita ingin mengetahui misalkan ada pengaruh dari harga minyak dunia terhadap nilai tukar dolar. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada yang namanya cabang ilmu ekonomi, ada yang namanya ilmu ekonomi moneter, kemudian syariah, sumber daya manusia, sumber daya alam, internasional, regional, publik, dan industri. Nah, untuk cabang ilmu ekonomi moneter, itu lebih ke arah ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, kemudian bisa juga perbankan, ataupun lembaga keuangan lainnya. Nah, kalau yang kedua, itu ada yang namanya cabang ilmu ekonomi syariah. Nah, kalau cabang ilmu ekonomi syariah itu sebetulnya lebih ke arah penerapan Islam dalam ekonomi. Nah, selanjutnya ada yang namanya cabang ilmu ekonomi SDM. Nah, kalau untuk SDM itu lebih ke arah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor tenaga kerja. Jadi di sini manusia yang dibahas. Kemudian sumber daya alam, untuk cabang ilmu ekonomi sumber daya alam, itu lebih ke arah ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal. Jadi bagaimana memanfaatkan tanah untuk seoptimal mungkin, ataupun bahan baku seoptimal mungkin. Lalu ada yang namanya cabang ilmu ekonomi internasional. Ini lebih ke arah pembahasannya adalah kegiatan perekonomian antar negara atau antar bangsa. Dan selanjutnya ada yang namanya cabang ilmu ekonomi regional. Nah, kalau untuk regional itu cabang ilmu ekonomi yang membahas antara interaksi ekonomi antar wilayah. Misalkan wilayahnya ASEAN atau wilayahnya adalah Asia Timur. Lalu ada yang namanya ilmu ekonomi publik. Nah, untuk ilmu ekonomi publik ini lebih ke arah pembahasannya adalah terkait kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Misalkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi itu bisa dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir ada yang namanya ilmu ekonomi industri. Nah, ini pembahasannya atau fokusnya adalah interaksi perusahaan dalam suatu industri tertentu. Oke, selanjutnya kita lihat masalah pokok ekonomi. Nah, pada dasarnya masalah pokok ekonomi itu ada dua macam. Ada yang pertama, untuk masalah pokok ekonomi itu, yang pertama adalah masalah pokok berupa klasik. Yang kedua, modern. Nah, untuk yang klasik ini yang sering kita dengar, yaitu terbatasnya sumber daya alam, namun kebutuhan itu tak terbatas. Nah, ini masalah ekonomi klasik. Kalau yang modern itu nanti kita berikan di sini ada berkaitan dengan pertama adalah what, kedua adalah how, ketiga adalah for who. Jadi masalah ekonomi modern itu bicara tentang apa yang kita produksi, itu what, berapa jumlahnya. Kemudian setelah kita tahu apa yang kita produksi, bagaimana cara memproduksinya. Itu masalah ekonomi modern. Dan yang terakhir adalah untuk siapa barang tersebut. Misalkan contohnya kalau untuk masalah ekonomi modern kita ambil for who. Misalkan pemerintah membangun rumah susun yang diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu masalah ekonomi modern, yaitu for who. Nah, sebetulnya kalau kita hubungkan dengan Islam, masalah ekonomi sendiri dalam Islam itu juga ada, itu terkait tentang pendistribusian. Oke, selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya itu bicara tentang kebutuhan. Nah, di mana kebutuhan ini ada beberapa macam.
Nah, kalau kebutuhan berdasarkan intensitasnya, ada yang namanya kebutuhan primer. Kemudian selain kebutuhan primer, itu ada kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan primer sendiri contohnya makan, kemudian minum dan yang lain-lain. Kebutuhan sekunder di sini setelah kita makan kita ingin ada yang namanya misalkan perhiasan, di sini seperti jam tangan. Kemudian yang tersier ini kita misalkan contohnya ingin memiliki mobil. Jadi kebutuhan primer itu yang utama, sekunder itu yang kedua, dan tersier itu yang istimewa. Lalu kalau kebutuhan kita lihat berdasarkan waktu. Ada yang namanya kebutuhan sekarang, artinya kebutuhan yang harus diselesaikan atau dipenuhi sekarang. Dan yang kedua, ada yang namanya kebutuhan yang masa akan datang. Nah, dua kebutuhan ini sebetulnya bisa juga kita hubungkan dengan kebutuhan berdasarkan intensitas. Kalau yang sekarang contohnya makan, kalau yang akan datang misalkan investasi untuk masa depan. Selanjutnya ada juga jenis kebutuhan yang lain, yaitu berdasarkan sifat. Sifatnya ada yang sifatnya untuk jasmani, contohnya sekali lagi bisa makan, kemudian olahraga, dan yang lain-lain. Nah, yang kedua, untuk kebutuhan berdasarkan sifat ada yang namanya kebutuhan rohani. Di sini contohnya kita berdoa, sholat 5 waktu, kemudian ikuti kajian, atau bisa juga rekreasi. Nah, selanjutnya berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek ada kebutuhan individu, kemudian contohnya di sini adalah sama makan. Kedua ada kebutuhan kelompok. Nah, untuk kebutuhan kelompok misalkan kelompoknya kita ambil unit yang terkecil keluarga. Keluarga itu pengen rekreasi. Nah, rekreasi berarti termasuk kebutuhan kelompok. Di samping rekreasi pun masuk ke dalam kategori kebutuhan rohani. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama kapitalis, yang kedua sosialis, dan yang ketiga adalah campuran. Untuk yang kapitalis ini bisa kita sebut dengan ekonomi liberal. Nah, untuk yang sosialis bisa kita sebut dengan ini ekonominya terpusat atau komando. Nah, kalau yang liberal itu lebih ke arah bahwa hak individu itu diakui. Jadi individu bebas berkreasi dalam ekonomi. Kemudian yang kedua, negara berperan sangat kecil. Jadi negara tuh perannya sangat kecil karena memberi kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kebalikannya adalah sosialis. Nah, kalau untuk sosialis itu masyarakat yang memiliki hak individu itu tidak diakui. Lalu negara punya peranan penting dalam sistem ekonomi sosialis. Jadi kalau di sini ini ada kelebihannya. Kelebihannya karena hak individu diakui, jadi akhirnya muncul persaingan. Tetapi kekurangannya adalah nanti ketika terjadi persaingan, maka bisa jadi ada eksploitasi sumber daya manusia, kemudian bisa juga nanti terjadi monopoli, bisa juga nanti terjadi ketidakmerataan pendapatan. Nah, kalau yang sosialis mungkin karena diatur oleh pemerintah, itu bisa jadi ada pemerataan pendapatan, kemudian sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, kemudian nanti dipergunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Dan yang terakhir ada yang namanya sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang menggabungkan antara liberal atau kapitalis dengan sosialis. Oke, di selanjutnya kita lihat pada slide selanjutnya itu bicara tentang kegiatan ekonomi. Ada 3 macam, yaitu produksi, ini kemudian distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Nah, untuk produksi ini jangan kita terjemahkan secara bahwa produksi itu menciptakan. Bisa juga produksi itu lebih ke arah menambah nilai. Kemudian distribusi itu penyaluran, dan konsumsi itu menggunakan atau menghabiskan. Di slide selanjutnya ada yang namanya ekonomi syariah. Nah, prinsipnya untuk ekonomi syariah itu bahwa segala sesuatu dilakukan untuk ibadah. Nah, tujuannya ini untuk ibadah tadi. Yang kedua, ekonomi syariah itu untuk menjaga keseimbangan dunia akhirat. Seperti halnya ketika orang Islam berdoa setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya menghindari kerusuhan dan kekacauan. Nah, ini tujuannya adalah supaya terjadi pemerataan. Jadi tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kemudian tidak terjadi penumpukan kekayaan. Jadi bahwa kekayaan itu adalah titipan sehingga harus disebarkan kepada orang yang membutuhkan.
Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah untuk memperoleh kesuksesan ekonomi yang diperintahkan oleh Allah. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk sebagai khalifah, yang artinya sebagai pengelola. Yang namanya pengelola berarti itu ada yang memerintah. Siapa yang memerintahnya? Yaitu Allah. Selanjutnya kita lihat kembali untuk ekonomi syariah sendiri, prinsipnya dijalankan berdasarkan tadi titipan Allah. Kemudian yang kedua ada yang namanya pengakuan pribadi dalam batas tertentu. Jadi tidak tamak. Jadi ada batasan-batasan bahwa ketika memiliki harta maka harus dikeluarkan zakatnya misalkan. Selanjutnya merupakan penggerak ekonomi syariah adalah kerjasama. Jadi prinsipnya ta'awun, tolong menolong. Seperti dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan selanjutnya ada menolak akumulasi kekayaan oleh segelintir orang. Jadi dalam ekonomi Islam tidak boleh harta kekayaan itu dikuasai oleh beberapa orang saja. Dan ada juga prinsip yang lain yaitu menjamin pemilikan untuk orang banyak. Jadi ketika kita sebagai pengelola itu harus menjamin bahwa orang lain pun menikmati. Lalu takut kepada Allah dan hari akhir. Dan zakat dibayar atas kekayaan yang memenuhi nisab. Terakhir, melarang riba dalam segala bentuk. Nah, jadi Islam tidak mengenal yang namanya bunga. Itu karena dilarang, kelebihan. Nah, ekonomi syariah sendiri manfaatnya kita lihat yang pertama adalah mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Jadi muslim yang kafah itu muslim yang menyeluruh, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua itu ada menerapkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Lalu ada praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan. Lalu ada mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan. Ini produknya, mengamalkan ekonomi syariah mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi selain melakukan tindakan ekonomi, bahwa pada dasarnya ketika ekonomi syariah dilakukan itu untuk mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.